Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah teman-temanku semua, mari kita saksikan beberapa tempat yang telah kami datangi, dari mulai kali hingga pemakaman, yang tentunya kita bisa mengingatkan di dalam apa yang kami buat, yaitu video YouTube. Semoga teman-teman semua terhibur, bahkan menjadi pelajaran untuk kita semua yang masih hidup dan masih beraktivitas dan masih diberikan kelonggaran waktu untuk berpikir, untuk menjalani semua dalam kehidupan secara baik dan juga sesuai dengan tuntunan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini teman-teman coba disaksikan di sebelah bendungan, tempatnya di samping pohon berbambu dan turunan, yaitu air yang ke arah bawah, dan juga ini kita naik ke atas ya teman-teman. Di sini coba teman-teman rasakan begitu besar getaran energi negatif yang tentunya terselubung di sebelah pohon bambu, dan ada pula di turunan air yang tepatnya di bawah sana. Itu sangatlah pekat ya. Dari mulai tangga menuju penyeberangan pintu keluar air yang tentunya bisa kalian lihat ini ya teman-teman. Di sini ketika saya mengambil video, merasakan energi yang sangatlah besar, entah sosok gaib, entah sosok yaitu jin yang berada di sini, itu berapa kita juga nggak tahu. Nah di sini ya teman-teman, perhatikan di sini tepatnya, dan di sebelah sini. Dari kemarin waktu saya ini pengen mampir itu nggak bisa, baru diberi kesempatan, dan alhamdulillah ini saya sempatkan untuk mengambil videonya supaya jelas. Saya datangi langsung dan saya coba untuk ke tempatnya, cek dan recheck tempat tersebut. Kali yang menghubungkan dari salah satu anak-anak Kali Bengawan Solo ini sangat pekat dengan misteri yang belum terungkap. Nah, disaksikan benar-benar. Kalau teman-teman punya indera penglihatan, bisa di radar ya teman-teman ya, di tempat tadi yang tentunya pertama. Nah di sini sebelah kiri saya ini letaknya pas di tengah air dan juga di pohon bambu ini. Di sini sosoknya
bisa dilihat semua. Coba kalian lihat dengan mata batin, nggak apa-apa. Sampai bulu kudu saya. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, semua diberikan kesempatan seperti hari ini kita bisa explore tempat lagi, walaupun harus sendiri, nggak sama tim, karena juga tim baru ada yang kerja juga. Ini kondisinya sore hari, jam 3 sore. Ini ya, kondisinya seperti ini. Coba lihat sisi kiri ini. Semoga kalian bisa memahami dan melihat sendiri situasinya. Real di kali yang tentunya ada penghuninya. Dan untuk kali yang satu ini ya teman-teman, di foto ini yang sudah saya foto ini keberadaannya di kali masih perbatasan Cawas dan masuk ke perbatasan Sukoharjo, Kali Bogor ya teman-teman. Dulu ini ada jembatannya, jembatan yang dulunya ada dan sekarang itu udah roboh teman-teman. Itu tadi pindah ke utara dan kondisinya itu seperti ini. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri kondisi yang dulunya itu bagus dan sekarang itu tidak bisa dilewati lagi atau dipindah ke utara. Ini kondisinya real seperti ini ya teman-teman. Nah, lihat ya, di sebelah sana itu ada bukit dan juga langsung terhubung ke rumah warga juga. Nih, alhamdulillah teman-teman, samping kita ini adalah makam, dan kali ini makam yang tentunya saya datang ini sangat unik ya. Ini ada pohon seperti beringin dan ada juga itu tempat mandi zaman dahulu dan sumur, tapi airnya itu masih ada. Dan pohonnya ini pun berseberangan, ada jalan di baratnya. Ini tempatnya ya, nih tempatnya ini. Ada pohon jatinya. Ketika teman-teman semua melihat video saya ini pasti akan merinding semua. Nah, merinding semua ya. Ini pohon beringin, seperti beringin yang utama, yang pertama yang saya datangi. Dan yang itu teman-teman, sebelah pagar itu seringkali kalau warga ada yang menikah itu pasti disuruh untuk memutari pohon itu. Berapa kali kita nggak tahu ya. Tulisannya TPU Pindangan. Nah, semoga kita bisa melihat dan berkaca tentang diri kita untuk sadar, untuk sedikit meresapi ketika kita besok mengalami hari tua, bahkan sampai kita meninggal pun kita cuma ditemani kain kafan dan juga amalan kita yang tentunya nanti dipertanyakan di alam kubur ya teman-teman ya, semua. Ini untuk mengingatkan kita semua. Dan lihat, saksikan sama-sama. Ketika kalian sudah melihat video ini, apa yang kalian simpulkan kalau tidak melihat kematian? Tidak kaya, tidak mudah,
dan tidak anak kecil, semuanya pun besok pasti akan tiada. Masalah waktu, masalah garis yang ditentukan oleh Gusti Allah itu penentu utama dalam kita itu hidup, penuh tujuan, penuh harapan, penuh dengan cita-cita. Apalagi kalau kita itu mencita-citakan hal yang baik ya, tentu kebaikan yang kita itu jalankan nantinya menjadi amalan ibadah untuk kita sendiri dan untuk keluarga kita, bahkan agama kita. Lihat ya teman-teman, ini untuk menyadarkan diri kita bahwasanya kita juga nantinya akan melihat hari kematian, kita dikubur bersama orang-orang yang sudah tidak ada lagi di dunia ini atau berinteraksi sama keluarga, teman, dan juga sama makhluk yang lainnya. Kondisi makam yang seperti ini seringkali dikait-kaitkan sama hal yang sangatlah misteri. Walaupun semua itu ada, tapi pesan saya teman-teman, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu hidup berdampingan, maka kita cuma disuruh untuk tawakal. Lihatlah ciptaannya Allah itu sangatlah lengkap, alam dan juga seisinya, bahkan apa yang terkandung di dalamnya itu bermanfaat untuk kita semua yang masih hidup, dan yang bagi sudah tiada itu hanyalah permintaannya itu didoakan sama keluarganya, didoakan sama teman-temannya yang baik, didoakan sama keluarganya yang jauh juga. Ini serem juga ya. Ini buat gambaran kita saja, besok kita juga akan tiada ya teman-teman. Makanya saya buat vlog di makam, walaupun waktunya tidak tergesa-gesa, tapi saya usahakan untuk buat vlog di makamnya. Lihat baik-baik. Nikmat mana yang akan kamu dustakan? Bila mana kamu masih hidup, kamu tidak mengenal hari ketika kamu nanti tiada. Ini loh, di makam ini, makam untuk perwakilan makam manapun, entah itu kita akan dimakamkan di makam mana ya, di desanya masing-masing seperti itu ya. Kondisinya seperti ini ya teman-teman, seram, sunyi, sendiri. Ini rasa merinding, rasa semua campur tumpah di sini. Rasa juga ingin menangis ketika kita melihat hari dimana kita sudah tiada. Kita ditampakkan amalan kita sudah disiapkan, entah itu nikmat kubur, entah itu siksa kubur, itu sudah disiapkan bagi mereka yang masih mengejar duniawi, harta, benda, dan juga keluarganya. Lihat video ini, eling lan mas podo, urip tanpa laku, tapi lakumu bakal menyerahi Gustimu. Kalau udah seperti ini, harta benda dan juga keluarga itu udah nggak ada lagi ya, udah hilang. Rasanya pengen menangis kalau kita udah meratapi, melihat jasad kita itu terbujur kaku menghadap utara,
dan sudah terbungkus kain kafan. Nikmat kubur yang diberikan oleh Allah itu sungguh ada keberadaannya teman-teman. Ketika kita itu diberikan pertanyaan dan kita bisa menjawab pertanyaan itu semua, maka amal kita yang baik pun itu selalu menemani kita, ditampakkan surga. Dan bila mana amalan itu buruk, maka yang menemani kita pun juga rasa takut, dan rasa takut inilah nantinya dicampur dengan siksa kubur yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Kita disuruh tadabbur ya teman-teman, bukan hanya kita mencari kesenangan di duniawi aja. Ini pohon ini yang saya sebut dari awal tadi, kalau ada orang yang nikah atau menikah itu disuruh memutari di pohon ini, dikasih sesajen. Tapi ingat teman-teman, kita nggak boleh mencela karena tradisi itu beda-beda. Jangan menghina tentang tradisi ya. Saya kasih tahu, kita hidup bermasyarakat, banyak ragam suku dan budayanya. Kita tidak boleh mengunggulkan tempat kita ataupun tradisi kita satu, itu enggak. Tapi saran saya, kalau Islam kita kembalikan semua kepada Allah dan Rasulnya, itu malah lebih baik. Ini ya tempatnya, pohonnya seperti ini. Pohon pertama ini di sebelah jalan utama ya, dan yang utara itu sangat rimbun sekali. Nanti di situ juga ada sesajennya, kita nanti akan lihat. Nih, saya dekatkan, dilihat baik-baik ya. Ini kalau keadaannya udah kering atau enggak hujan, rumput yang ada di sini tuh bisa bersih teman-teman. Kita bisa melihat bersihnya dari rumput ini, kering. Dan ini keadaannya dan kondisinya itu hujan, jadi rumputnya itu panjang-panjang dan tinggi-tinggi. Nah seperti ini sekilas dari samping timur. Nah samping timur ini besar sekali dan bahkan dikasih pagar. Tujuannya biar tidak dipanjat oleh teman-teman, karena takutnya kalau dipanjat oleh anak-anak kecil itu nanti patah, bisa mengakibatkan jatuh ya. Ini karena juga ini pohonnya itu pohon sakral, ada penunggunya. Kalau nanti dipanjat jatuh itu kenapa. Ini ya, lihat ada sesajennya itu di situ, dan juga ada sekitar berapa itu dupa yang masih ada sisa di situ. Ketika saya datang survei langsung ke tempat ini, saya nggak masuk ke area yang sudah dipagar ya teman-teman, karena saya juga menghormati aturannya yang ada di sini. Ini tepatnya di Bansen ya, utara, mau ke arah ke Bukit Seribu Bansen. Nah, ini di sini. Pokoknya yang masih menjalankan tradisi, monggo, itu keyakinannya masing-masing. Kita cuma eksplor tempat, dan insya Allah bukan untuk mencemarkan nama baik tempat itu, bukan ya. Ini kita kasih lihat bahwasanya ragam suku dan budaya di Indonesia ini bisa menjadi satu, dan tentunya dipilih, dipisah karena
keyakinan agama dan disatukan itu karena sudah ada keyakinannya ke sini, ke adat, istilahnya tuh di adatnya masing-masing gitu. Nah ini ya, bagus teman-teman pohonnya, tapi karena sudah dipagar, khawatirnya itu kalau dipanjat sama anak-anak kecil. Ya teman-teman, sampai di sini penelusuran dari tempat dan penjelasan tentang kita itu hidup di dunia sudah jelas ya. Assalamualaikum.